Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Alia Safira dari jurusan Marketing Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kaitan sosiologi komunikasi dengan kasus owner salad buah. Presentasi kali ini guna untuk memperbaiki nilai saya pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Gadis Oktori SIKOM MIKOM. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu sosiologi komunikasi? Sosiologi komunikasi adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi sosial dalam konteks komunikasi serta dampaknya terhadap masyarakat. Nah, bidang ilmu ini melibatkan analisis tentang bagaimana komunikasi mempengaruhi hubungan sosial, pembentukan identitas sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Studi dalam sosiologi komunikasi meliputi berbagai topik dan konsep, antara lain, yang pertama, interaksi sosial, yang berfokus pada analisis pola interaksi antara individu dan kelompok dalam konteks komunikasi. Yang kedua, identitas sosial, yang mempelajari bagaimana komunikasi berperan dalam pembentukan identitas sosial individu dan kelompok. Yang ketiga, komunikasi massa, yang mempelajari dampak media massa dan komunikasi massa terhadap masyarakat. Hal ini meliputi analisis tentang bagaimana media massa membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku, menciptakan budaya populer, serta pramedia dalam proses politik dan ekonomi. Yang keempat, media sosial, yang mempelajari pramedia sosial dalam komunikasi dan interaksi sosial, yang mencakup pemahaman tentang perubahan dalam pola komunikasi interpersonal dan kelompok sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan perkembangan platform media sosial. Yang kelima, perubahan sosial yang mempelajari peran komunikasi dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi perubahan nilai, norma, struktur sosial, dan mendorong gerakan sosial. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah berita-berita yang baru viral ini nih, yaitu baru-baru ini media sosial TikTok dihebohkan dengan video seorang food vlogger sekaligus owner bisnis bernama Nenis Food yang mereview salad buah dari Salad Nyo. Nah, netizen ini dibuat kesal karena owner bisnis Nenis Food yang mereview salad buah yang dijual oleh Salad Nyo dengan memberikan rating yang buruk. Bahkan, owner Nenis Food selaku yang mereview ini seakan ingin menjatuhkan kompetitornya, yakni salad buah dari Salad Nyo. Sebagai informasi, Salad Nyo ini merupakan pelopor bisnis dari salad buah yang populer di Indonesia dan sudah banyak pelanggan yang merasa puas dengan salad buah buatan Salad Nyo ini. Nah, maka nggak heran ketika Salad Nyo mendapatkan rating buruk dari seorang food vlogger yang juga sebagai pelaku bisnis salad buah, membuat para netizen yang juga penggemar Salad Nyo ini merasa kesal. Nah, kasus ini bisa dikaitkan dengan komunikasi. Yang pertama itu, sosiologi komunikasi melibatkan pemahaman tentang komunikasi sebagai proses sosial yang melibatkan pertukaran pesan, simbol, dan makna antara individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial. Dalam kasus tersebut, terjadi proses sosial yang melibatkan pertukaran pesan mengenai owner Nenis Food yang gak suka dan menjatuhkan salad buah menjadi Salad Nyo. Jadi, pada kasus tersebut, terjadi proses pertukaran pesan antara Nenis Food selaku pembuat video dan netizen selaku yang melihat video tersebut. Nah, yang kedua itu, di dalam video tersebut terlihat dari mimik muka owner Nenis Food yang memberikan simbol ketidaksukaannya terhadap salad buah tersebut dengan terbukti dari ace roll yang sering dilakukannya berkali-kali, dan mimik mukanya tuh kalau misalnya kalian lihat videonya, mukanya tuh jutek dan kayak nggak suka gitu. Nah, yang ketiga itu, netizen yang melihat hal itu menangkap makna negatif dari video review yang dilakukan oleh Nenis Food tersebut, yang seakan-akan ingin menjatuhkan kompetitornya. Lalu, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mentransfer informasi, tetapi juga sebagai faktor yang membentuk dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dari kasus tersebut, dapat dilihat dampak yang ditimbulkan dari video yang sedang viral sekarang nih, yang dimana para influencer ataupun selebgram TikTok
yang berbondong-bondong memberikan pendapatnya dari kasus tersebut. Terbukti dari banyaknya sketch video yang dilakukan oleh mereka dan mereka pun memberikan pendapatnya. Mayoritas dari mereka ini sangat menyayangkan cara bersaing yang dilakukan oleh pihak Nanny's Food dengan menjatuhkan kompetitornya dan tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Terlebih kan dalam dunia marketing itu kan pasti punya kode etiknya, dan dalam mempromosikan produk mereka ataupun melakukan strategi marketing itu diperlukan kode etik yang dimana salah satunya tuh tidak menjatuhkan kompetitornya dan bisa bersaing secara sehat. Jadi tidak bisa dihindari lagi nih, Nanny's Food mendapatkan banyak sekali hujatan dari para netizen. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dan membentuk masyarakat secara keseluruhan. Terlebih kasus ini tuh merupakan kasus komunikasi yang dilakukan di media sosial, yang dimana media sosial itu kan merupakan komunikasi massa yang dalam bentuk apa ya, ditonton oleh halayak luas dan menjadi konsumsi publik. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah sosiologi komunikasi memberikan wawasan tentang hubungan kompleks antara komunikasi dan masyarakat. Ini membantu memahami bagaimana komunikasi membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita dapat memahami lebih baik peran komunikasi dalam dinamika sosial dan memberikan wawasan yang berguna dalam analisis dan pemahaman masyarakat secara lebih luas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.